Kebangkitan militer Cina membuat NATO khawatir mereka akan ada di sekeliling kita. Perwira militer paling senior NATO, Stuart Pearce, telah menyatakan keprihatinan atas kecepatan yang mengejutkan dari modernisasi militer Cina. Pearce yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Militer NATO, mengatakan bahwa penting bagi NATO saat ini untuk mengawasi Cina. Mengapa bahwa militer Cina bisa ada di sekeliling kita? Saya pikir sangat penting untuk mengawasi itu. Apa yang Anda lakukan jika Anda seorang pemimpin di Cina dengan kekuatan besar yang modern dan kuat? Anda menyebarkannya, Anda memindahkannya, kata Pearce dalam wawancara kepada Financial Times Jumat. Bukan cuma itu, pejabat NATO itu juga menyoroti kehadiran militer Cina di banyak negara sebagai staf kedutaan besar. Ia mengatakan banyak posisi di kedutaan besar Cina diisi oleh perwira umum. Dilansir dari Sputnik News, Pearce juga mengeluh tentang kemitraan militer strategis yang berkembang antara Cina dan Rusia. Meskipun ia percaya bahwa kedua kekuatan itu mungkin akan bentrok di kutub utara suatu hari nanti. Cina berencana untuk menghabiskan sekitar 202 miliar dolar untuk pertahanan pada tahun fiskal 2021. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah mengembangkan dan memproduksi berbagai sistem rudal canggih, pesawat terbang, dan kapal perang. Presiden Cina Xi Jinping bertujuan untuk mengubah militer menjadi kekuatan utama yang mampu memproyeksi kekuatan di luar negeri untuk melindungi kepentingan Cina. Secara khusus, Xi berharap militer Cina bisa bertahan melawan platform dan sistem senjata canggih yang diciptakan dan dikerahkan oleh musuh potensial, khususnya Amerika Serikat. Meskipun demikian, Cina pada umumnya menahan diri untuk tidak menyertai ekspansi ekonominya dengan ekspansi militer, kecuali ekspor senjata. Cina sejauh ini hanya memiliki satu pangkalan militer di luar negeri, yakni di Djibouti, Afrika. Berbeda dengan Amerika Serikat yang kekuatan militernya tersebar di berbagai sudut bumi. Cina juga baru-baru ini menolak tawaran Rusia untuk membentuk aliansi militer formal dengan mengatakan bahwa pihaknya akan terus mematuhi prinsip-prinsip non-blok dan non-konfrontasi. Pada kenyataannya, aliansi negara barat di NATO terus mendominasi dunia dalam hal pengeluaran pertahanan. Dikutip dari Sputnik News, anggaran gabungan NATO setara dengan lebih dari 1 triliun US dollar, lebih dari 700 miliar dolar berasal dari Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg menyeru anggotanya menanggapi kebangkitan di penjuru dunia. Dia memperingatkan hal itu saat konferensi tingkat tinggi untuk memperkuat dukungan Amerika Serikat pada NATO. KTT NATO di Brussels mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan perilaku Cina sebagai tantangan sistemik. Mereka juga setuju menjaga bandara Kabul tetap beroperasi saat Amerika Serikat dan sekutunya menarik pasukan dari Afghanistan. Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengatakan KTT itu adalah momen penting bagi aliansi tersebut. Ini adalah pertemuan NATO pertama Presiden Amerika Serikat Joe Biden sejak menjabat. NATO adalah aliansi politik dan militer yang kuat antara 30 negara Eropa dan Amerika Utara. Lembaga itu didirikan setelah Perang Dunia Kedua sebagai tanggapan terhadap ancaman ekspansi komunis. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi itu berada di bawah tekanan ketika para pemimpin memperdebatkan tujuan dan pendanaannya. Ketegangan meningkat selama masa kepresidenan Donald Trump yang mengeluhkan kontribusi keuangan negaranya untuk aliansi dan mempertanyakan komitmen Amerika Serikat untuk membela mitra Eropa. Sebaliknya, Biden berusaha menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat untuk aliansi berusia 72 tahun itu. Saya ingin memperjelas, NATO sangat penting untuk kepentingan Amerika Serikat, ujar Biden saat tiba di KTT pada Senin.
Negaranya menurut Biden memiliki kewajiban suci untuk mematuhi pasal 5 perjanjian pendiri NATO yang mewajibkan anggotanya saling membela dari serangan. Mengapa NATO fokus pada Cina? Menurut Komite KTT, ambisi yang dinyatakan dan perilaku tegas Cina menghadirkan tantangan sistemik terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan ke bidang yang relevan dengan keamanan aliansi. Dokumen itu mengatakan, Cina dengan cepat memperluas persenjataan nuklirnya tidak jelas dalam modernisasi militernya dan bekerja sama secara militer dengan Rusia. Kami tetap prihatin dengan kurangnya transparansi dan penggunaan disinformasi di Cina, ungkap dokumen KTT itu. Kami tidak memasuki perang dingin baru dan Cina bukan musuh kami, papar Stoltenberg kepada wartawan di markas NATO menjelang KTT. Dia menegaskan, tetapi kita perlu mengatasi bersama sebagai aliansi tantangan yang ditimbulkan oleh kebangkitan Cina terhadap keamanan kita. Cina adalah salah satu kekuatan militer dan ekonomi terkemuka di dunia, yang partai komunisnya yang berkuasa memiliki cengkeraman yang kuat dalam politik, kehidupan sehari-hari dan sebagian besar masyarakat. NATO menjadi semakin khawatir tentang kemampuan militer Cina yang berkembang pesat, yang dilihatnya sebagai ancaman terhadap keamanan dan nilai-nilai demokrasi anggotanya. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi tersebut juga semakin waspada terhadap aktivitas Cina di Afrika, di mana Beijing telah mendirikan pangkalan militer. Pada Senin, Stoltenberg mengatakan Cina mendekati NATO dalam hal kemampuan ekonomi, militer, dan teknologinya. Penilaian itu digaungkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang mengatakan ada kebutuhan untuk mengelola tantangan yang ditimbulkan Cina. Ketika datang ke Cina, saya tidak berpikir siapapun di sekitar meja ingin turun ke perang dingin baru dengan Cina, papar Johnson setibanya di KTT NATO.